Halo semuanya, selamat datang di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya, selamat. Anda sekarang sudah memasuki semester 2 di kelas 12. Semester ini sangat menentukan langkah Anda untuk bisa lulus dari sekolah menengah. Nah, di semester 2 ini, materi pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan makin memberikan tantangan kepada Anda untuk senantiasa belajar dengan penuh kesungguhan. Pada bab ini, Anda akan diajak untuk mengevaluasi potensi ancaman terhadap negara terkait ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada akhirnya, Anda dapat menunjukkan partisipasi dalam mengatasi berbagai macam ancaman yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap NKRI. Rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini, ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, dan lain sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat udara seakan-akan membuat jarak antar daerah bahkan antar negara sekalipun semakin pendek dan bisa ditempuh hanya dengan hitungan hari, bahkan jam. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan iptek sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Berikut kita akan bahas pengaruh positif dan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aspek politik. Tidak dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menunjukkan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Sementara itu, dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya, tentu saja dalam hal positif. Dengan dilaksanakan nilai-nilai tersebut, akan menjadi suatu kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Yang selanjutnya, pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil. Pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, sehingga produk-produk dalam negeri bisa masuk ke pasar internasional. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang terakhir, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Kemudian yang selanjutnya pada aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi
yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi, secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya, kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan dapat kita ambil yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan penguatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebagai penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Baiklah, kita cukupkan materi di pertemuan pertama di semester kedua ini. Untuk pengaruh positif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.